Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Setelah laga Liga Champions, Real Madrid dihantam badai cedera. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti meyakini bahwa cedera yang dialami oleh Karim Benzema tidak serius saat menghadapi Celtic dalam laga perdana Liga Champions Grup F Rabu 7 September 2022. Awalnya Real Madrid memaksakan Karim Benzema untuk tetap bermain di babak pertama. Namun pemain asal Prancis tersebut terlihat kesakitan dan memegang lututnya hingga harus ditarik keluar pada menit ke-30 oleh Eden Hazard. Setelah Karim Benzema, kini Real Madrid juga harus kehilangan Eder Militao setelah ditarik keluar di babak pertama dan digantikan oleh Antonio Rudiger. Namun Carlo Ancelotti tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi pemain asal Brasil tersebut. Tampaknya tidak begitu serius cedera yang diterima oleh Karim Benzema dan Eder Militao. Keduanya akan mendapatkan perawatan yang tepat dan tinggal menunggu laporan dari tim dokter, kata manajer asal Italia tersebut. Selain itu juga, Carlo Ancelotti menanggapi pertandingan menghadapi Celtic di laga perdana Liga Champions. Pada babak pertama, kami sedikit mendapatkan tekanan. Namun pada babak kedua, kami bisa mengatasinya. Kami mulai bisa membahayakan gawang dari Celtic. Kami tidak terkejut di babak pertama. Kami tahu mereka Celtic bisa memulai pertandingan dengan cepat. Kami beruntung ketika peluang Celtic membentur mistar gawang. Namun kami mampu bangkit di babak kedua, ungkap mantan-mantan manajer AC Milan tersebut. Ancelotti akui tak bisa marah lihat Real Madrid sempat kesulitan lawan Celtic. Manajer Carlo Ancelotti mengakui bahwa dirinya tidak bisa marah saat jeda ketika Real Madrid kesulitan di babak pertama melawan Celtic. Pada akhirnya, Los Blancos berhasil meraih kemenangan mereka dengan skor 3-0 berkat masing-masing gol dari Vinicius Junior, Luka Modric, dan Eden Hazard. Tetapi secara keseluruhan, Don Carlo tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang pada akhirnya bisa memberikan kemenangan di matchday pertama Liga Champions. Tim bermain sangat baik di babak kedua dan saya sangat puas. Sejujurnya, babak kedua adalah sebuah pertaruhan, ucap Ancelotti dikutip dari laman resmi klub. Kami pergi dengan clean sheet, tapi saya akan mengambil contoh bagaimana kami bermain sepanjang babak kedua. Kami menjaga penguasaan bola dengan baik, dan ketika kami mendapat beberapa ruang, kami menggunakannya dengan brilian. Kami berjuang, tapi saya tidak bisa marah dengan tim. Anda pasti akan sedikit kesulitan di sini, dan kami melakukannya di babak pertama karena Anda harus berusaha keras melawan tim ini. Anda harus melakukannya di waktu-waktu tertentu dan tim ini mampu melakukannya tanpa kehilangan akal. Celtic adalah tim yang hebat. Ada atmosfer yang fantastis di stadion ini dan merupakan pengalaman yang luar biasa untuk bermain di sini. Kemenangan ini membuat Los Blancos menduduki urutan kedua klasemen grup F setelah kalah jumlah gol dari Shakhtar Donetsk. Berikutnya, tim asuhan Ancelotti bakal melanjutkan perjalanan mereka di La Liga. Pimpin kemenangan Real Madrid, Ancelotti puji permainan Eden Hazard. Masuk menggantikan Karim Benzema di menit ke-30, Hazard punya tugas berat untuk menjalankan peran sang striker sebagai ujung tombak Los Blancos. Akan tetapi, Hazard membuktikan bahwa dirinya layak diberi kesempatan dan kepercayaan. Hazard berhasil memimpin keunggulan 3-0 Real Madrid atas Celtic dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Catatan ini jelas sangat baik untuk comeback-comebacknya setelah menjalani operasi ankle awal tahun lalu. Performa apiknya di laga tersebut membuat Carlo Ancelotti tak segan-segan untuk melayangkan pujian kepada Eden Hazard. Saya pikir itu adalah momennya Hazard ketika saya memasukkannya dan dia membuktikan saya benar. Dia sangat senang, saya harap dia terus seperti itu, ungkap Ancelotti yang dilansir dari Goal. Performa positif dari Hazard ini jelas menjadi pelipur lara bagi Ancelotti yang sepertinya akan kehilangan Benzema untuk waktu yang cukup lama. Pada laga penting kontra Celtic tadi, Benzema terlihat mengerang kesakitan sambil memegangi lututnya. Sampai sekarang belum ada update yang diberikan oleh manajemen klub terkait kondisi Benzema. Jika sang pemain ternyata menderita cedera serius, momen ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi Hazard. Mantan pemain Chelsea itu bisa tampil menggantikan Benzema selama sang pemain absen. Meski diharapkan Benzema tak mengalami cedera yang serius, bukan tak mungkin mesin gol Real Madrid itu memerlukan waktu beberapa saat untuk pulih. Kylian Mbappe akhirnya buka rahasia kenapa mendadak batal bergabung ke Real Madrid.
Pesepak bola berusia 23 tahun itu nyaris bergabung dengan Real Madrid dalam status bebas transfer sebelum berubah pikiran pada saat-saat terakhir Mei lalu sampai kemudian menandatangani kontrak 3 tahun baru di PSG. Keputusan itu mengakhiri kisah transfer paling terkenal dan paling lama dalam beberapa tahun terakhir di mana Mbappe sudah lama menjadi incaran Madrid. Saya tak pernah membayangkan bisa berbicara dengan Presiden Macron tentang masa depan saya, kata Mbappe kepada New York Times. Gila kan? Gila banget. Dia, Macron, bilang kepada saya ingin kamu bertahan, kata Mbappe. Saya tidak ingin kamu pergi, kamu penting sekali bagi negara kita. Tentu saja, manakala Presiden berkata seperti itu kepada Anda, maka itu penting. Mbappe sebelumnya mengatakan proyek olahraga PSG dan bukan pertimbangan finansial atau lainnya yang mendasari keputusannya tetap bersama PSG. Kemanapun saya pergi, saya akan menghasilkan uang, kata Mbappe kepada New York Times. Saya jenis pemain seperti ini kemanapun saya pergi. Mbappe sudah mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan Ligue 1 musim ini. Dalam laga melawan Juventus pada Liga Champions, Mbappe mencetak 2 gol yang membuat PSG menang 2-1. Mbappe tidak menutup kemungkinan pindah ke Madrid suatu saat nanti karena mengaku merasa memiliki hubungan khusus dengan klub Spanyol itu.